Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, semuanya yang saya hormati, saya doakan semoga hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Hidup bahagia itu merupakan dambaan semua orang. Apapun yang dikerjakan oleh manusia, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang petani mencangkul di sawah, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang nelayan menangkap ikan di laut, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Seorang karyawan bekerja di kantor, juga tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Apapun yang dikerjakan oleh manusia, tujuannya adalah untuk merasakan kebahagiaan. Sebenarnya, semua orang itu bisa hidup bahagia. Semua bisa bahagia bukan mimpi, tetapi suatu kenyataan. Semua bisa bahagia bukan slogan, tetapi suatu kualitas hidup yang bisa diterapkan. Semua bisa bahagia karena kebahagiaan adalah milik semua. Orang kaya bisa bahagia, orang miskin bisa bahagia. Pejabat bisa bahagia, rakyat bisa bahagia. Jenderal bisa bahagia, kopral bisa bahagia. Orang sehat bisa bahagia, orang sakit bisa bahagia. Selama ini banyak orang yang memiliki anggapan yang keliru tentang kebahagiaan itu. Ada yang beranggapan bahwa orang yang hidupnya bahagia itu adalah mereka yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah, memiliki kekuasaan, pangkat dan jabatan, memiliki ketenaran atau popularitas. Ya, memang ada ungkapan uang tidak dibawa mati, tetapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Orang Makassar bilang, doe katina nerangi mate, mingga punna tina doe sitangga mati ki. Tetapi ada juga ungkapan lain, tanpa uang orang sulit untuk bahagia, tetapi uang semata-mata bukan merupakan jaminan orang lalu jadi bahagia. Sekiranya kekayaan bisa membuat orang bahagia, maka Adolf Merkel, salah seorang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya pada sebuah kereta api yang sedang melaju. Sekiranya kekuasaan bisa membuat orang bahagia, maka Vargas, salah seorang presiden dari Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Sekiranya ketenaran atau popularitas bisa membuat orang bahagia, maka Michael Jackson, salah seorang penyanyi terkenal dari Amerika Serikat, tidak akan mengonsumsi obat-obatan sampai overdosis. Sekiranya kebahagiaan itu berada di suatu tempat, maka tentulah seluruh orang di dunia ini akan menuju ke tempat itu dan tempat lain menjadi kosong. Bapak-bapak mohon diperhatikan, kalau turun di daerah Maros, dapat kota Maros lampu merah, belok kanan jurusan Permandian Bantimurung, di sebelah kiri lampu merah itu ada sebuah jalan. Apa nama jalannya? Jalan Bahagia. Kalau dari sini Harita Senin Baru menuju ke Petarani, Petarani belok kanan jurusan jalan tol. Sebelum flyover belok kiri dapat kantor perkebunan. Lewati kantor perkebunan ada jalanan masuk. Di dalam jalanan itu ada sebuah lorong. Apa nama lorongnya? Lorong Bahagia.
Pertanyaannya, apakah orang yang tinggal di jalan dan lorong bahagia, hidupnya bahagia? Saya kira kita sependapat, jawabannya belum tentu. Sekiranya kebahagiaan itu bisa dibeli di toko, maka tentulah kebahagiaan itu akan habis diborong oleh orang-orang kaya dan yang lain tidak kebagian. Ya, ada toko namanya toko bahagia, tapi hanya menjual bahan bangunan, tidak menjual kebahagiaan. Jadi ternyata kekayaan, kekuasaan, ketenaran tidak bisa membuat orang bahagia. Yang bisa membuat orang bahagia adalah Allah dan dirinya sendiri. Kalau kita memiliki kendaraan dengan merek tertentu, kalau ingin nyaman menaiki kendaraan tersebut, maka tentu harus datang kepada pabrik yang memproduksi kendaraan itu, atau paling tidak datang ke bengkel yang paling tahu seluk-beluk kendaraan itu, sehingga ia tahu spare part apa yang harus diganti, apanya yang harus disetting ulang supaya bisa nyaman menaiki kendaraan tersebut. Begitu juga kalau kita ingin bahagia sebagai manusia, maka harus datang kepada zat yang memproduksi, yang menciptakan manusia. Kalau kita ingin bahagia sebagai manusia, maka kita harus datang kepada zat yang paling tahu seluk-beluk kehidupan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab seorang tokoh sufi bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengeluarkan sebuah ungkapan yang sangat terkenal. Begitu terkenalnya sampai ada yang mengatakan itu adalah hadis, padahal itu bukan hadis. Itu ungkapan seorang ulama sufi bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Apa ungkapannya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dalam ilmu tasawuf, ulama yang diberi gelar sebagai Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya yang sangat terkenal berjudul Ihya Ulumuddin, dalam kitab itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa seseorang bisa merasakan kebahagiaan ketika hatinya sampai pada makom atau level yang disebutnya dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah. Konsep ma'rifatullah Imam Al-Ghazali menggambarkan kualitas hati seseorang yang sampai pada derajat takwa. Takwa itulah yang bisa membuat seseorang hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Sehingga Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung, supaya kalian bahagia. Bahkan Al-Quran ini diturunkan adalah untuk kebahagiaan. Ma anzalna ilaikal qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad supaya kamu berkeluh kesah, supaya kamu khawatir, supaya kamu gelisah. Artinya Al-Quran diturunkan tujuannya adalah menghilangkan kegelisahan diganti dengan kebahagiaan. Karena la tahsan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Kalau kita sudah bersama dengan Allah, situasi apapun yang kita hadapi, mau senang, mau susah, kita bisa merasakan kebahagiaan. Cari dunia, cari harta, cari kekuasaan, tapi letakkanlah dunia itu cukup dalam genggaman tangan, jangan simpan di dalam hati. Karena hati tempatnya diisi dengan iman dan takwa. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, hati menjadi bahagia. Saya minta maaf Bapak-bapak yang saya muliakan. Kalau ada orang nanti merasa bahagia ketika hidupnya senang, itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Kalau ada orang nanti merasa bahagia ketika berada pada zona komfort, zona nyaman, itu bukan kebahagiaan, itu kesenangan. Apa perbedaan antara kesenangan dengan kebahagiaan? Kalau kesenangan itu hanya disandarkan pada hal-hal yang menyenangkan saja, sementara kebahagiaan Islam menyebutnya dengan istilah sa'adatul hakikiyah, kebahagiaan yang sejati. Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern menyebutnya dengan istilah sa'adatul kamilah, kebahagiaan yang sempurna. Bukan saja disandarkan pada hal-hal yang menyenangkan, tapi juga disandarkan pada hal-hal yang menyusahkan.
Mari kita belajar pada sejarah. Imam Abu Hanifah itu justru merasakan kebahagiaan ketika dimasukkan ke dalam penjara dan dicambuk setiap hari karena menolak untuk menjadi hakim negara yang zalim. Sehingga bagi Imam Abu Hanifah, sempitnya ruang penjara ia rasakan laksana taman-taman di sorga. Ayunan cambuk setiap hari ia rasakan laksana lambaian tangan bidadari. Kenapa? Pondasinya adalah takwa. Seorang tokoh sufi perempuan bernama Rabi'ah Al-Adawiyah itu justru merasakan kebahagiaan ketika beribadah kepada Allah dengan dasar cinta. Sehingga syairnya yang sangat terkenal, ya Allah, kalau aku menyembah kepadamu karena mengharap sorga, jauhkan sorga dariku. Kalau aku menyembah karena takut kepada neraka, masukkan saya ke dalam neraka. Aku menyembah karena aku cinta kepadamu. Dalam ilmu tasawuf inilah yang disebut dengan konsep mahabbah, beribadah kepada Allah dengan dasar cinta, sehingga sholat, puasa, zakat, haji, kurban tidak dirasakan sebagai beban, tapi justru dirasakan sebagai kebutuhan untuk berjumpa dengan sang kekasih. Siapa orang paling bahagia di dunia? Jawabannya tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau bersabda, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bisa kita bayangkan bagaimana itu bahagianya Rasul, sampai-sampai beliau berkata, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Padahal faktanya Rasul tidur di atas pelepah daun kurma. Pagi-pagi kalau bangun membekas di pelipis beliau. Kadang-kadang Rasul 3 hari tidak makan sampai perutnya diganjal dengan batu, tetapi beliau sanggup berkata, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Ini semakin menegaskan bahwa orang yang bertakwa bukan saja bisa merasakan kebahagiaan di saat hidupnya susah, tapi pada saat hidupnya senang, tapi juga bisa merasakan kebahagiaan di saat hidupnya susah. Hidup ini kan cuma 2, Pak. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Tidak ada yang lain. Dalam berbagai variannya, hidup ini cuma 2. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Dan sungguh sangat menyenangkan urusan orang-orang beriman ini, kata Rasul. Kenapa menyenangkan? Karena kalau mereka mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Kalau mereka mendapatkan kesusahan, ia bersabar. Jadi kuncinya kalau mau bahagia cuma 2. Kalau senang, bersyukur. Kalau susah, bersabar. Saya merinding membaca firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam tarda ala qadai falyakhruj minal ardi was samai wal yaktub rabban siwai. Kata Allah, siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, siapa yang tidak bersabar atas cobaanku, siapa yang tidak ridho, tidak menerima ketetapan-ketetapanku, keluar dari langit dan bumiku, cari Tuhan selain aku. Mau bahagia? Kalau senang, bersyukur. Kalau susah, bersabar. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa zikril hakim. Innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Tuhan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita berdoa.
Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasaraddin wa dhul man hadalal muslimin. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.